Kenalin, nama aku Nima dari Claudia Febiola, kelas 8 dari SMPN 12 Bandung. Pada masa COVID-19 seperti ini, kita belajar daring dari rumah. Pembelajarannya teori ataupun praktek. Nah, untuk pembelajaran praktek kali ini, saya ditugaskan untuk proyek PJJ Kewirausahaan, yaitu membangun ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Maka dari itu, saya menanam tanaman bayam, bawang daun, dan juga tomat. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih sayuran tersebut. Yang pertama, karena bibitnya mudah sekali didapat. Yang kedua, karena sayuran tersebut mudah untuk ditanam. Yang ketiga, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk warga ataupun dijual. Dalam tugas ini pun saya menghadapi beberapa masalah seperti sayuran bayam dan tomat saya menjadi layu karena saya sibuk akan tugas dan lupa untuk memberikan air pada ketiga tanaman saya. Dan sayuran saya kurang nutrisi karena jarang diberikan pupuk, ditambah lagi cuaca pada saat itu tidak mendukung karena pada saat itu cuacanya sedang kemarau sehingga mempengaruhi pertumbuhan sayuran saya menjadi lebih lambat. Untuk itu, saya mempunyai rencana untuk menghadapi masalah tersebut. Pada masa yang pertama, saya menyelesaikannya dengan cara menggunakan teknik hidroponik. Karena teknik hidroponik ini medianya air, sehingga membuat saya tidak terlalu sering menambahkan air. Tetapi, karena pada saat itu cuaca kemarau, jadi saya harus tetap menambahkan air secukupnya kepada sayuran saya. Untuk pemberian pupuk, saya selalu memberikannya pada sore hari setelah selesai pembelajaran jarak jauh. Nah, selain itu juga kita bisa mengamati perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman tersebut dan juga mengetahui organ-organ apa saja yang ada dalam tanaman tersebut. Untuk jenis tanaman yang saya pilih, yang pertama ada bawang daun, termasuk ke dalam jenis tanaman sayuran daun semusim. Bawang daun termasuk dalam jenis tanaman monokotil yang berciri tulang sejajar atau melengkung. Untuk akarnya, bawang daun termasuk ke dalam akar serabut, dan batangnya ada dua, yaitu batang semu dan batang sejati. Bagian dimanfaatkan adalah daunnya. Kandungannya terdiri dari asam folat, kalsium, kalium, dan vitamin C. Yang kedua ada bayam, termasuk ke dalam jenis tanaman dikotil karena memiliki koping biji dua buah berakar tunggang dan bertulang daun menyirip. Batangnya memiliki tipe monopodial dengan sifat batang sirung pendek. Bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya. Kandungannya terdiri dari vitamin K, vitamin A, mangan, folat, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada tomat, termasuk dalam jenis tanaman dikotil karena memiliki daun yang menyirip, bentuk akarnya yang tunggang, dan serabut akarnya pun bercabang dan tidak beraturan. Pada bagian yang dimanfaatkan adalah buahnya. Kandungan tomat terdiri atas air, sementara 5% sisanya terdiri dari karbohidrat, serat, vitamin. Tanaman yang dipilih pun sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan ekonomi keluarga sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Bibit tanaman pun murah. Metode yang saya gunakan adalah semi hidroponik, yaitu penggunaan tanaman dari gabungan air dan tanah, bagian atas tanah dan bagian bawah air, digabungkan dengan kain kasa. Teknik ini memudahkan kita untuk tidak selalu menyiram. Sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran. Pada kesempatan ini, saya membantu dengan cara menggunakan bahan dari barang bekas sesuai dengan butir-butir Pancasila sila kelima, menyebutkan bahwa kita harus hidup hemat dan tidak boleh boros. Karena pada saat masa tanam mulai musim kemarau, maka metode yang kita pilih adalah metode hidroponik sehingga tidak perlu banyak untuk menyiram. 2000 years later. Ini hasil analisis pengamatan saya. Pada minggu pertama, hari ketiga, tanaman mulai tumbuh, tudung akar, jaringan tumbuh pada tudung akar adalah kaliptra yang berfungsi untuk melindungi jaringan sistem akar. Pada saat kaliptra menembus tanah akan terbentuk kaliptra yang baru. Hari ketujuh pada minggu pertama, pada tomat dan bayam, batangnya semakin meninggi dan semakin keras, sehingga muncul jaringan kolenkim dan selerenkim, agar batang dapat berdiri tegak dan menopang daun. Dan sudah banyak juga kuncup.
Hari ke-14, minggu kedua, daun bertambah menjadi banyak dan jaringan yang muncul adalah epidermis dan jaringan kutikula yang berfungsi untuk pelindung dan mengurangi penguapan di permukaan daun. Munculnya juga jaringan tiang, palisada, dan jaringan bunga karang, spons. Jaringan ini berfungsi untuk menjadi tempat utama berlangsungnya fotosintesis dan jaringan bunga karang berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk fotosintesis. Pada pertumbuhan akar bawang daun, serabut akar semakin memanjang, dan pada pertumbuhan bayam dan tomat, jari-jari akar semakin banyak dan akar tunggang pun semakin menguat. Minggu ketiga, hari ke-21, daun semakin membanyak, jaringannya pun semakin banyak, batangnya pun semakin meninggi. Minggu keempat, hari ke-28, semua sayuran daunnya berwarna hijau. Ini menunjukkan proses fotosintesis bekerja secara baik. Minggu kelima, hari ke-35, karena bayam dan bawang daun sudah banyak daunnya sehingga dapat dipanen. A few moments later. Bulan kedua, minggu ke-8, hari ke-56, tomat sudah mulai berbunga. Nah, bunga-bunga tersebutlah yang akan berkembang biak dan menghasilkan buah. Nah, bulan ketiga, minggu ke-12, hari ke-84, tanaman tomat sudah berbuah 1 biji. 3 tanaman saya tumbuh dengan baik, namun karena pada saat itu sedang musim kemarau, jadi pertumbuhan secara umum melambat. Saya pun sudah bangga pada diri saya sendiri karena bisa memanen hasil tanaman dari tanaman sendiri, dan juga akan lebih belajar lagi sikap bertanggung jawab. Dan karena cuacanya tidak mendukung, waktu itu sedang kemarau, sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Nah, hasil panennya pun bisa dimanfaatkan oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Dengan melakukan kegiatan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menjaga ketahanan pangan dan ekonomi keluarga pada masa pandemi seperti ini, kita bisa melakukan budidaya bercocok tanam sayuran seperti bayam, bawang daun, dan tomat. Dan pada lahan yang sempit, kita bisa memanfaatkan teknik hidroponik ataupun semi hidroponik. Untuk menghemat biaya, kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas pakai seperti botol bekas minum dan bibit yang dapat diambil dari sisa masak di dapur. Sambil bercocok tanam, ini kita juga bisa belajar pertumbuhan dan perkembangan tanaman mulai dari bibit menjadi benih dan menjadi tanaman besar. Dan secara sosial ekonomi juga kita bisa menghemat pengeluaran keluarga dan memberdayakan kreativitas, kemandirian, dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, bagi yang ingin bercocok tanam seperti saya punya saran dan rekomendasi. Sarannya, untuk menanam di lahan sempit, gunakan cara hidroponik. Untuk lebih memaksimalkan hasil, lebih baik gunakan bibit unggul. Dan juga taruh tanaman di tempat yang tidak dijangkau oleh hewan. Juga rajin-rajinlah memberi pupuk pada tanaman agar tanamannya bernutrisi dan berkembang biak dengan baik. Dan simpanlah di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup agar fotosintesis pada tanaman tersebut baik, sehingga ketika panen hasilnya pun akan maksimal.